Di sini saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. Mungkin teman-teman di sini sudah mengetahui ya e-commerce itu apa. E-commerce secara umum itu dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet atau online. E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik, menurut Munir Fuadi. Nah, selain pengertian juga di sini ada resiko keamanan e-commerce. Yang pertama, ada pencurian data pribadi. Informasi pelanggan seperti nomor kartu kredit, alamat, dan data pribadi lainnya rentan dicuri oleh hacker melalui serangan cyber. Yang kedua, ada phishing. Phishing merupakan penipuan yang dilakukan dengan cara memalsukan situs web atau email untuk mencuri informasi login atau data sensitif pelanggan. Yang ketiga, penipuan pembayaran atau payment fraud disebutnya. Termasuk juga penggunaan kartu kredit curian. Lalu ada pembayaran dengan metode yang tidak sah. Selanjutnya adalah masalah keamanan API. Integrasi aplikasi pihak ketiga melalui API dapat menjadi celah jika tidak dijamin keamanannya. Yang kelima, serangan insider. Karyawan atau pihak internal yang berniat buruk dapat menyalahgunakan akses mereka untuk mencuri data atau merusak sistem. Selanjutnya ada ketergantungan pada pihak ketiga. Platform atau penyedia layanan pihak ketiga yang tidak memiliki keamanan memadai dapat membahayakan data dan operasional bisnis. Yang selanjutnya ada keamanan pelanggan yang lemah. Pelanggan yang menggunakan kata sandi lemah atau perangkat tanpa antivirus dapat menjadi target serangan yang berdampak pada reputasi e-commerce. Perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama didorong oleh kemajuan teknologi, perubahan perilaku konsumen, peningkatan akses internet, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan global. Di pasar yang luas, nilai transaksi e-commerce global terus meningkat dengan Asia, kayak Amerika Utara dan Eropa menjadi pasar terbesar, meningkat di berbagai negara, termasuk kawasan berkembang, mendorong dan lebih banyak orang berbelanja online. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Platform marketplace atau seperti Shopee, Tokped, Lazada menjadi pusat transaksi bagi penjual dan pembeli. Melalui pembayaran digital seperti e-wallet, GoPay, OVO, Dana yang mempermudahkan transaksi. Selanjutnya ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen mengutamakan pengalaman belanja yang mudah, pengiriman cepat, dan layanan yang responsif. Di Indonesia, e-commerce dapat memainkan beberapa peran besar dalam ekonomi digital dengan pemain utama seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, serta meningkatkan UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk ekspansi bisnisnya sendiri. Tantangan dan peluang bagi akuntansi. Yang pertamanya itu adalah ada digitalisasi dan automasi. Teknologi seperti software akuntansi, otomatis, dan AI dapat menggantikan tugas-tugas rutin akuntansi. Yang kedua, ada regulasi yang berubah cepat. Perputaran keuangan dan perpajakan terus berkembang, terutama dengan kebijakan ekonomi global. Selanjutnya ada keamanan data dan privasi. Ancaman keamanan cyber dan kebocoran data yang melibatkan informasi keuangan sensitif. Selanjutnya ada teknologi blockchain dan cryptocurrency. Teknologi ini mengubah cara pencatatan transaksi dan mengurangi kebutuhan perantara. Selanjutnya ada kompleksitas bisnis global. Akuntansi untuk perusahaan multinasional membutuhkan pemahaman mendalam tentang standar akuntansi internasional atau disebut dengan IFRS. Nah, ada beberapa peluang bagi akuntansi. Yang pertama, peran sebagai konsultan strategis. Dengan automasi pekerjaan rutin, akuntan dapat fokus pada peran strategis seperti perencanaan keuangan, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, ada permintaan akuntan berbasis teknologi. Akuntan yang menguasai teknologi seperti analitik data, blockchain, atau AI akan sangat diminati. Selanjutnya ada jasa konsultan pajak. Peraturan perpajakan yang kompleks menciptakan permintaan besar untuk konsultan pajak yang kompeten. Selanjutnya, peran di dunia digital dan e-commerce. Pertumbuhan bisnis digital menciptakan kebutuhan akan akuntan yang ahli dalam akuntansi untuk e-commerce dan sistem pembayaran digital. Sekian yang bisa saya jelaskan.